podcast yang kakak bahas sekarang apa sih, kok cantik banget saya. Tapi itu tidak bikin saya menyerah. Uang awal yang saya terima di hari itu. Terima kasih ya teman-teman dan saya selalu konsisten. Halo Sobat Embaran Media, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Oke, di video kali ini kita kedatangan narasumber yang memang sangat menarik dari kalangan anak muda, terutama pembisnis muda. Siapakah itu? Mari langsung kita sapa. Ini dia owner Risol Bombastic. Halo, Kak Pasca, apa kabar? Baik. Kakak mungkin perkenalan dulu biar teman-teman Embaran Bacarita kenal toh. Oke, silahkan. Oke, jadi semua perkenalkan, nama saya Pasca Aprilia. Saya seorang business owner pemula dan juga content creator pemula. Kakak Pasca orang apa sih? Kok cantik banget? Saya lihat dari tadi, Masya Allah. Saya pernah kan Timur Jawa. Timur Jawa, saya Iya. juga timur. Yes. Anda timur di sini. Iya. Kakak Pasca tinggal di sini sama orang tua? Iya. Dari kecil? Iya, dari kecil. Kelahiran tahun berapa sih? 2006. Wih, satu umur. Kita satu umur. Alumni SMA mana nih kakak? Saya alumni SMA Don Bosco Fakfak. Dari TKD, TK. Kalau TK saya TK Sukacita, SD Fatima, SMP Don Bosco dan SMA Don Bosco. Keren. Kak Pasca, kita korek-korek sedikit soal bisnisnya ya. Kakak mulai berbisnis itu kira-kira dari kapan? Saya berbisnis dari kelas 11 semester 2. Kelas 11, kelas 2 SMA? Iya, kelas 2 SMA. Dari semester 2? Iya, semester 2. Ceritain dong bagaimana perjalanannya sampai bisa jadi seorang owner Risol Bombastic. Boleh diceritain mungkin dari yang nol-nolnya? Boleh. Jadi dulu itu pertama saya awalnya itu memang bingung. Saya tidak tahu ini maunya kayak mau Lanjut. ke Mana? Arahnya kemana? Arahnya kemana? Saya bingung. Sebenarnya terus juga ada faktor masalah di dalam keluarga, faktor ekonomi lah. Iya, kalau mau wajar. dibilang. Nah, di situ bikin saya kayak harus ambil langkah baru. Langkah sendiri. Iya, langkah sendiri. Jadi satu memang anaknya kayak ambisi sekali gitu. Ambisi dengan sesuatu yang berbau motivasi dengan orang-orang sukses gitu. Jadi satu awalnya nonton video kayak motivasi dari orang-orang Motivasi, sukses, iya. sukses gitu toh. Saya nonton terus kayak saya bilang dalam diri begini. Kenapa dong bisa saya tidak? Iya, betul sekali. Padahal kita sama-sama manusia. Iya, sama-sama makan nasi kan? Iya. Kenapa mereka bisa saya tidak? Dari situ bikin saya, nah, aduh ini kayaknya harus buat sesuatu ini yang bisa menghasilkan uang. Iya. Nah di situ saya mulai ambil langkah untuk jualan di SMA. Jadi awal jualan tuh saya mau kayak jualannya di kantin. Jadi di kantin itu kan kayak SMA mana? SMA Don Bosco. SMA Don Bosco. Jadi di kantin itu ada tante satu, dia jualan juga. Terus saya ada lihat, pernah satu hari tuh saya lihat ada kakak perempuan satu, dia punya jualan di situ. Terus saya pikir begini, kalau dia bisa kenapa saya tidak? Saya selalu berpikir begitu. Saya bilang, kayaknya saya juga harus coba. Dan saya tanya di tante itu, saya bilang begini, tante, kebetulan tante itu juga dia orang timur, jadi gampang komunikasi. Ya. Saya bilang, tante ini saya bisa titip saya punya jualan juga kak di situ. Nanti pas jam istirahat saya jual. Kalau jam belajar ya sudah nanti tante yang jual tolong lihat kan gitu loh. Jadi saya bilang, oh ya kayaknya bisa ini. Terus pas mau mulai terhambat di modal. Tapi itu tidak bikin saya menyerah. Saya bilang, tidak selamanya kalau tidak ada modal tuh tidak bisa mulai begitu. Saya jalan dan kebetulan hari itu saya jadi bendahara di kelas. Bendahara kelas? Iya, bendahara kelas. Jadi saya bilang, ini modalnya tidak ada, tapi saya dengan nekat saja. Modal nekat nih. Modal nekat, saya tidak peduli kalau mau gagal ya gagal, tidak ya tidak, terserah. Intinya mental triple down lah. Intinya Tuhan yang atur iya. Sudah, saya mencoba dulu. Jadi, oh ya sebelum itu juga kan kita di SMA Don Bosco itu ada apel pagi. Nah di apel pagi itu kita sering dengar firman, terus kayak motivasi juga dari kepala sekolah tuh. Jadi tadi anaknya bawel. Setiap renungan itu saya tidak mau dengar. Tapi ada satu hari di mana, saya mau serius ini. Saya mau dengar. Dan hari itu saya punya kepala sekolah, Suster Fransini. Dia bilang begini, anak-anak sekalian, kalian kalau mau buat sesuatu, tidak usah takut. Dimana kalian ada niat, pasti di situ ada jalan. Tuh kakak, kata-kata itu tuh membekas di saku pikiran. Sampai sekarang? Iya, sampai sebulan. Jadi sebulan itu saya pikir, Suster punya kata-kata ini
ada niat ada jalan. Berarti kalau saya mulai biar gagal juga pasti nanti ada jalan. Ada jalan, yang penting ada niat dong. Terus saya bilang ini mau apa jualan tapi tidak ada modal, saya bingung loh. Jadi pas itu juga jadi bendahara kelas. Bendahara kelas saya bilang gini. Dan saya ada satu hari di mana saya pulang aja teman-teman di grup. Saya bilang selamat siang teman-teman semua, saya mau bicarakan sesuatu ini. Terus saya bilang iya bagaimana? Saya bilang saya ini mau jualan tapi saya tidak ada modal, saya bisa pinjam kamu punya uang kelas dulu kan, nanti kalau sudah kembali saya kasih pulang lagi gitu. Kayak macam sudah balik modal, saya ganti uangnya. Terus saya bilang dong dengan senang hati bilang ayo pas kak, tidak apa-apa lanjut saja. Teman-teman support. Terima kasih dulu dong untuk teman-teman. Terima kasih ya teman-teman tersayang, saya love kamu sekali. Terus dengan sapu wali kelas juga dia mengiyakan dia bilang iya pas kak jalan saja. Ibu orang ini dukung. Intinya aku berusaha benar. Jadi saya pinjam itu modalnya itu 125.000 kalau tidak salah. 125.000 modal pertama. Iya 125.000 atau 160.000. Kisaran itu ya. Jadi pertama yang bisa punya pikiran itu saya mau buat meal crepes. Kayak kue gitu kan pakai slice gitu. Iya. Saya mau buat itu, saya beli bahan-bahan nih kak. Tapi pas saya buat itu gagal total teman-teman, kamu tahu. Tapi tidak menyerah dong. Tidak menyerah. Habis saya buat gagal. Yang gagal itu saya kasih di shop teman-teman rasa. Dia bilang, enaknya kenapa kau tidak jual? Dalam hati pikirnya ini gagal. Gagal sekali. Yang kamu rasa ini gagal. Jadi saya kasih kamu coba. Nah sudah begitu, ada uang sisa dari saya jualan itu sekitar 40.000 atau 60.000. Nah uang sisa itu saya putar otak, saya bilang ini saya jual apa boleh biar kayak jangan rugi sekali. Jadi itu saya jualnya itu mau bikin kentang goreng gitu, tapi dia kayak mirip-mirip perkedel. Saya buat, terus saya pas buat adonan itu pas besok itu gagal di adonan. Tapi itu tidak bikin saya menyerah. Dia anaknya pantang menyerah ya. Kalau kayak gitu sudah. Jadi saya tuh pantang menyerah, saya bilang ini buat apa lagi biar dia punya adonannya bagus. Saya cari dia punya letak kesalahan tuh. Saya bilang oh iya saya sudah dapat di bagian sini. Akhirnya saya tambah bahan dan itu jadi tuh saya jual besoknya. Tapi kakak tahu saya bangun pagi jam 4 tuh saya goreng itu barang hangus. Mungkin kalau mengantuk kali ya. Iya kakak betul. Jadi saya goreng pertama itu dia hangus. Terus saya punya mama kayak bercanda, ini bercanda tapi rasanya di saya tuh kayak sakit. Iya sakit ya. Mental nih kayak terganggu lah. Mama kalau nonton nih coba mama nih memang terlalu. Mau dong dia. So hangus itu terus saya jalan sudah. Saya bilang, aduh, janganlah, saya tetap jangan patahkan mental dong mama. Akhirnya mama kasih ngalah sendiri dapat tuh. Saya bilang, bodo amat mau hangus yang sisanya tuh saya bikin baik-baik. Saya berusaha bikin baik-baik. Akhirnya jadi cuma 9 pieces, 9 mie kakak begitu. Saya jual 5.000. Bisa jual nih, laku kakak. Laku Dan di SMA juga. Di SMA di kantin. Pas saya turun ke kantin istirahat itu sudah habis. Itu waktu kamu masih sekolah toh? Iya masih sekolah SMA kelas 2 itu. Jadi uang awal yang saya terima di hari itu tuh cuma 45.000. Dan di situ saya sangat senang. Padahal itu kalau mau dibilang ya tidak balik modal. Rugi sekali itu 45.000 tuh mau dapat apa? Rugi sekali. Tapi saya di situ tertawa berdiri. Dalam arti kayak lucu ya. Kok ini kayak macam jualan gagal tapi terada capek-capeknya. Menyerah juga. Pantang menyerah sekali. Jadi saya dapat 45.000. Terus ada sisa lagi dari uang sisa yang kemarin saya beli itu. Belanjaannya yang awal itu. Jadi mungkin kita 80.000. 80.000 tuh saya putar otak. Saya bilang, ini saya mau jual apa lagi? Jadi dalam sapu otak itu saya diam. Anaknya dulu tuh kayak kelas 10 tuh satu anaknya kayak centil begitu, kayak cerewet sekali dalam kelas. Tapi ketika saya habis sudah jualan gitu, saya jadi pendiam. Tapi dalam otak ini selalu berputar dengan bisnis. Jadi belum tentu orang yang diam itu diam-diam ya. Siapa tahu udah pikir sesuatu. Betul. Jadi saya pikir ini saya mau jualan apa lagi. Jadi awalnya tuh saya mau jual, saya share di YouTube. Jadi awalnya tuh saya kenal dari YouTube. Semua itu yang saya jual-jual tuh saya cari dari YouTube. Nah buat teman-teman tuh, kamu kalau mau coba sesuatu tuh kalau macam bingung, idenya tidak ada ide, kamu bisa cari di YouTube. Banyak YouTube banyak. Referensi ide-ide tuh. Iya betul. Jadi saya cari di YouTube, cari gini dapatnya cilok balado. Saya buat. Jadi buat awal tuh 10 pieces, 10 mika gitu kan. Saya jual dengan harga 10.000. Saya jual besoknya, habis dong.
habis. Pas istirahat itu habis langsung. Senang pasti. Kakak saya senang sekali teman-teman. Tapi kamu dengerin habis ini. Jadi saya senang pas hari kedua saya jual lagi. Saya tambah dia punya stok tuh jadi 20-an. 20 biji. Iya, habis. Saya senang dong. Senang lagi. Dapat 200 satu biji kan 10.000. Dan teman-teman kamu tahu pas hari ketiga satu stoknya 36 pieces di harga 10.000. Tapi dalam satu hari itu pas saya cek ke kantin mau cek dia punya barang ini sudah habis kan belum ya? Yang laku cuma 2. Di situ bikin saya rasa kayak wah bisnis ini ternyata tidak semudah itu. Buat daun tidak waktu itu? Buat daun tidak? Daun kakak, tapi saya daunnya tuh kayak daun habis itu sudah selesai. Kayak bilang masa mau daun terus? Habis sudah mau. Saya terpeduli lah. Ini Parek sudah mau aku peduli. Mental apa? Mental head saya terpeduli. Ini mental batu ini, mental baja ini. Saya terpeduli. Jadi saya punya ibu guru ekonomi, dia datang kayak ke saya atau mampir ke saya, dia bilang, pas aku berjalan saya habis. Saya bilang, ibu pitanya lagi teman-teman. Baru ibu nih kayak macam agak ganggu sedikit. Saya bilang, masih banyak ini. Saya habis. Saya dalam hati kayak, saya bilang, aduh, ini ibu sudah jangan kau tanya lagi. Ibu jangan tanya sudah, ini di dalam ini sudah hancur ini. Tapi itu tidak bikin saya, ibu beli 2. Jadi satu hari itu yang 36 pieces itu cuma laku 4. Saya dapat 40.000. Sisanya 32 artinya 320.000. Dan itu saya pulang, saya bingung ini saya mau kasih siapa ya. Saya bingung, akhirnya kasih anak-anak Madon dengan saya punya keluarga separuh. Kasih secara gratis. Saya kasih gratis saja. Habis itu kan saya memang ada uang kan. Jadi 40.000 itu tambah mungkin ada 140.000 lagi. Jadi itu untuk modal lagi. Saya putar otak, saya bilang, aduh ini kalau dong terus juga saya mau jual apa. Saya cari lagi di YouTube. Sekali lagi saya cari di YouTube. Saya cari apa yang memang minat tuh anak-anak sekolah. Jadi saya cari. Pas jualan tuh orang tuh support. Jujur awalnya tuh kayak tidak support awalnya. Awalnya kayak sudah aku berjalan sudah kayak macam saya tidak ada paksaan gitu, saya mau jualan nih dari keinginan. Tidak ada paksaan sama sekali. Dukungan orang tua awalnya tidak. Tapi semakin kesini ya dong mendukung. Semakin mendukung. Iya. Awal-awalnya kan tidak ada yang dukung. Tapi semakin kesini semakin keluarga juga pasti, keluarga besar pasti yang lihat videonya Pascal pasti semakin harus mendukung. Oke lanjut. Jadi saya dapat mungkin ada uang sisa yang tadi saya jual 40.000 dengan tambahan ada sedikit sisanya itu. Saya putar otak, saya bilang ini saya jual apa lagi biar maksudnya biar ada uang lah. Iya, biar terputar ini modal. Iya, ada terputar. Jangan stuck gitu. Saya cari lagi di YouTube, saya bilang ini apa ya, memang anak-anak suka. Jadi tuh ketemu cilok sambal kacang. Oh iya, saya juga pernah rasa kalau cilok sambal kacang, tapi bukan punya dia. Yang biasa mas-mas jual itu, tapi saya buat di dalam satu versi yang tentunya lebih enak dong. Jadi sebuat begini saya jual, teman-teman suka. Dalam satu hari itu sekitar 80 pieces, saya jualnya 2.000-an satu. Habis. Oh iya. Saya senang dong. sekali, Kak. Oh naik lagi, mau tadi naik habis turun nih, naik lagi. Habis itu saya jual cilok itu tuh beberapa bulan karena kan anak-anak suka terus tuh. Jadi saya jual terus sampai beberapa bulan itu. Kayak saya rasa, dong sudah semakin bosan ini. Bisa menjual apa lagi? Bosan dengan menu. Iya, bosan. Otomatis kalau ulang-ulang pasti bosan. Putar otak lagi. Sebenarnya cari apa? Oh, saya ketemu sempol tahu. Itu saya jual dengan harga 1.000 lah pertama. Jadi saya tidak tahu ini harga. Jadi awalnya itu saya tidak tahu harganya, tidak tahu hitung ini. Saya cuma kayak pikir di otak saja toh. Dengan saya lihat dari orang lain punya jual itu harga berapa. Saya jual 1.000. Jadi ini cerita juga pernah ada ujian kelas 3 di SMA itu. Jadi kan itu saya mau datangnya tuh niatnya datang pas dong istirahat. Saya kira kan biasa istirahat jam 10 lewat 10. Hari itu dong istirahat tuh lebih tempo, jam 9. Saya datang itu sudah bawa sekitar 80 pieces kan 100 pieces itu sempol. Dengan cilok sedikit lah. Saya bawa begini. Oh tuh posisinya pas udah lulus? Belum kakak, itu masih dalam sekolah. Masih kelas 2. Oh, tapi ujiannya kita libur. Oh iya, kakak kelas 3 ujian. Iya. Oke, lanjut. Jadi begini saya bawa ke sekolah sempol dengan itu. Saya bawa begini kayak saya datang tuh orang sudah selesai istirahat. Saya rasa kayak aduh. Salah jam. Harus bawa banyak lagi. Kayaknya tidak ada yang beli. Oh, cuma 2 orang.
Dan itu cuma beli harga berapa saja tuh, 5.000 ke 10.000 itu. Satu hari itu? Iya. Terus banyak-banyaknya tuh kok kemana kan? Saya kasih orang. Mungkin ini sebagian daripada rezekinya karena mungkin selalu berbagi ya. Kalau jualannya tidak laku dia bagi ke orang-orang. Jadi mungkin anak-anak Semarang juga setahu saya. Jadi kalau macam saya punya jualan tidak habis itu, saya kadang cuma bawa pulang 1 atau 2. Sisanya itu saya kasih orang. Mungkin itu juga yang tadi saya bilang, sebagian daripada amal kau yang tadi kau bagi-bagi untuk orang. Akhirnya 2 orang yang tadi dapat itu mendoakan kau. Alhamdulillahnya kok. Oke, lanjut. Jadi mungkin dari situ kayak saya belajar kalau tidak selamanya kita harus kayak terima kayak uang banyak. Maksudnya kayak macam kita juga harus berbagi lah. Berbagi dengan orang. Di saat kita harus terima banyak tuh kita harus belajar berbagi juga. Gitu. Terus sampai bisa masuk ke risol? Oh itu jadi awalnya saya jualnya cilok. Habis jual cilok, jual lagi sempol. Saya jualnya banyak teman-teman. Jadi saya jual rujak juga. Saya jual puding. Banyak sekali. Iya, saya jual rujak buah, puding. Terus saya jual itu tahu balado. Saya jual itu terus mau dekat-dekat risol tuh saya jual namanya odeng telur. Di situ tuh rame juga, orang suka. Rame sekali. Pas bulan 6 tahun lalu 2024. Itu saya awal jual online itu memang booming sekali. Orang banyak suka, orang banyak cari. Tapi semakin kesini kan tidak mungkin kayak orang suka terus tuh. Saya lihat semakin hari kayak semakin menurun. Jadi saya bingung, saya harus putar otak lagi. Ini saya jual apa lagi yang memang benar kayak dong suka terus. Dia peminat itu bukan hanya satu kalangan saja. Tapi dari kalangan muda sampai tua dari anak kecil sampai tua juga itu dong suka. Jadi di situ saya riset dan saya dapatlah risol yang sekarang jadi ownernya Risol Bombastic. Yes. Jadi nama Bombastic itu kayak saya bingung mau cari nama apa. Jadi awalnya saya punya akun itu bukan nama Risol. Akun itu namanya Cemilan Buatanku. Tapi cemilan buatanku ini saya bilang kayak mungkin saya jual semua. Jadi saya tuh belajar fokus ke satu hal. Semakin kita fokus tuh semakin kita bisa mencapai kayak dia punya apa ya, kayak lebih tinggi lah, lebih baik tuh di situ di satu bidang gitu. Ketika kita fokus satu bidang kita akan jadi yang terbaik di bidang itu. Intinya jangan maruk mau semua ya. Jangan mau menguasai semua hal. Kita ini bukan Tuhan yang ini semua lah. Kalau sudah terfokus dan punya tujuan, satu tujuan, yakin deh Tuhan akan bantu. Awal lanjut risol, itu awal coba risolnya itu kamu yang coba sendiri atau dibagi ke teman-teman? Coba sendiri. Coba sendiri dan di situ tuh saya buatnya apa adanya saja dengan bahan-bahan yang ada. Awalnya baru 1 varian. Awalnya tuh bukan varian yang sekarang, tapi awalnya tuh kayak bikin varian sendiri. Jadi variannya tuh yang awal sekali tuh saya masih ingat ayam mayo. Risol ayam mayo. Habis itu berkembang punya berbagai varian. Jadi saya buatnya tuh saya uji coba tuh sekitar 10 pieces atau 15 pieces gitu. Dan orang beli suka. Tapi saya rasa kalau ini rasanya kayak kurang balance. Jadi saya buat satu varian yang memang saya cari dulu, saya cari di YouTube ini kebanyakan risol ini isiannya apa. Saya cari dan dapatlah risol mayo. Jadi saya coba resep di YouTube. Tapi ketika saya coba resep di YouTube tidak cocok di saya gitu. Mulutmu yang tidak cocok. Tidak cocok di sapu mulut dan saya rasa kalau di orang lain juga tidak bakal cocok. Karena ketemu kan lidah Fakfak, lidah Papua, Indonesia Timur. Jadi saya rasa kalau ada bahan yang kurang, saya buatlah resep sendiri. Ada memang beberapa dia punya isian itu, saya buat dengan resep sendiri. Dan booming. Sampai sekarang. Pas ini sementara jual odeng. Jadi sementara saya jual odeng, saya jual risol cuma 10 pieces. Itu anak-anak Semarang yang rasa. Oh, itu terfokusnya bagi dua. Iya, punya fokus tuh masih terbagi. Sebelum saya fokus ke risol sekarang ini. Jadi masih odeng, masih nasi, masih ayam. Pokoknya tuh masih terbagi. Jadi saya jual tuh odeng, jual odeng begini. Jual lagi dan risol 1 hari itu. Terus pas saya jual 1 hari itu, teman-teman suka. Dan bilang, enak, kok jual ini sudah, jangan kok jual odeng lah. Bosan nih, kita bosan. Oh, akhirnya kayak harus mungkin memang juga dong bosan karena terlalu lama jual tuh hampir 1 tahun saya jual odeng. Mungkin ya bosan tuh. Jadi saya pindah ke risol. Saya cari sudah kayak resep yang memang pas di orang-orang punya mulut yang kayak kan kebanyakan kalau mayones itu kan kayak asam. Tapi saya buat bagaimana sampai sapunya terasam, sampai sapunya kayak lebih enak, beda dari yang lain. Jadi risol Bombastic itu
unik dan beda. Karena memang racikannya sendiri. Racikan sendiri, teman-teman. Kakaknya Pasca nih, teman-teman. Buat teman-teman yang merasa, boleh langsung kunjungi Instagramnya Risol Bombasti. Iya, di situ bisa langsung diorder dalam bentuk Mika. Frozen food ada. Iya, ada frozen food dan yang udah digoreng langsung. Iya. Oke. Pasca, saya mau tanya sedikit, tapi maaf banget nih ya. Kan sekarang kamu udah lulus SMA. Kebanyakan kan anak muda tuh setelah lulus kan mereka gengsi ya, pengen kuliah. Nah, Pasca kenapa nih nggak lanjut kuliah? Jadi ceritanya itu pas saya lulus, saya mau lulus itu saya punya bapak sakit. Bapak saya sakit itu kena stroke ringan. Tapi itu sudah yang keberapa kali itu. Jadi yang ketiga kali itu agak fatal. Sampai kayak hampir mau 1 tahun sakitnya. Jadi situ otomatis ekonomi juga menurun sekali. Bosannya ada jualan begini kayak memanglah jualan tapi pemasukan tidak sebesar berapa begitu lah. Jadi saya memutuskan sudahlah saya pilih jalan yang ini saja. Saya ikhlas kakak ke jalan itu, saya ikhlas. Kadang teman-teman bilang begini, kok telah kuliah kah? Banyak sekali setiap aku ketemu teman, tidak orang-orang baru. Dan bilang, kok kenapa telah kuliah? Saya bilang, sudah saya mau begini saja. Padahal memang ada beberapa faktor lah. Salah satunya itu memang ekonomi keluarga. Ya. Tapi kamu hebat, saya apresiasi sekali karena kau tidak putus asa, malahan kau berusaha bagaimana caranya supaya kau bisa punya bisnis sendiri, penghasilan sendiri, sampai kau bisa sekarang ada di sini. Saya berharap nih ya teman-teman, kalian harus coba risolnya dia, ramaikan Instagramnya dia juga, biar makin booming. Kamu harus coba, apalagi yang tinggal di Papua, kamu harus coba satu risol. Saya jamin kamu akan balik terus. Soalnya sudah banyak yang review dan bilang begitu ke saya. Iya, jadi saya juga nonton. Saya juga nonton lah, pasti. Saya juga nonton. Oke, teman-teman. Kakak Pasca, kasih dong kata-kata motivasinya untuk teman-teman. Terutama yang muda-mudi. Oh ya, kita anak muda nih toh. Jangan sekali-sekali pakai gengsi. Gengsi akan buat kau bisa dapat uang, akan buat kau lebih maju, akan bisa kasih kau sesuatu yang kau mau. Kalau kau pakai gengsi. Jadi buang jauh-jauh itu gengsi, oke? Okay? Gitu. Kamu ada harapan kuliah nggak sih, Sen? Kalau saya harapannya mungkin kalau saya suatu saat saya bisa sukses, mungkin ada. Amin. Tapi sekarang ini saya lebih kayak mau fokus dulu. Bisnis dulu ya. Biar ini pun masih dalam proses, tapi saya yakin ke diri sendiri bahwa saya pasti bisa. Pasti, saya juga doain pasti bisa. Buat teman-teman juga yang baru merintis karir, ingat gagal sekali itu bukan berarti harus kamu stop di situ aja. Tapi siapa tahu mungkin kamu punya rezeki jalan tuh ada di tempat lain. Coba hal-hal baru. Jadi kalau dalam bisnis atau bukan dalam bisnis saja teman-teman, kamu mau mencoba sesuatu, mau belajar hal baru itu jangan pernah takut gagal. Takut gagal, iya. Kalau gagal 1 kali, coba 2 kali. Kalau gagal 2 kali, coba 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai kamu dapat titik maju begitu, titik kalau mau dibilang kayak titik sudah iya, keberhasilan. Saya ingat saya dulu pernah ikut lomba puisi, terus puisi saya itu kan harus dibuat sendiri kan, pakai kata-kata sendiri. Saya tuh ada satu kata-kata dalam situ, dalam saya punya karya puisi itu udah punya kata-kata begini. Gagal sekali jadikan pelajaran, gagal 2 kali jadikan pengalaman, dan jadikan yang ketiga sebagai kesuksesan berlandaskan pelajaran dan pengalaman. Itu kata-kata saya. Semoga di copy ya, terus di ini by Bunga Kutanges Kakak juga kan konten kreator ya, saya lihat konten kreator. Pas awal masuk dalam dunia ini ya media, pernah nggak sih dihujat? Jadi Kak, ini ceritanya lucu sekali. Ini pasti kita akan bahas dalam kalau konten kreator. Iya. Jadi saya itu dari dulu kayak kepingin sekali jadi konten kreator. Kayak lihat orang-orang, kenapa dong bisa saya tidak? Iya, saya juga. Apa yang membedakan kita di sini? Kan sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama tinggal di rumah. Ya betul. Palingan yang membedakan itu cuma kegigihan, kerja keras, konsisten, dan disiplin. Jadi awal saya konten itu saya takut sekali. Takut dapat hujat. Terus kamu tahu saya tuh takut untuk mau kayak ambil konten. Saya tuh setiap kali mau tag itu kayak macam terjadi. Takut toh? Terjadi lagi. Terus kayak saya bilang, ini sampai kapan mau takut? Jadi selama 1 bulan kakak bayangkan, saya pikir itu untuk mau jadi konten kreator sudah selama 1 bulan. 1 bulan duduk pikir barang itu. Pikir untuk mau rekam video ini saja itu 1 bulan saya pikir. Sampai ada waktu di mana saya sudah capek, takut. Jadi 1 hari itu tuh kakak, saya tuh kayak macam
berusaha lawan rasa takut. Saya Rasa bilang, takut. satu bolak-balik di kamar, tinggal bilang gini, Pasca sampai kapan kau mau takut? Sampai kapan kau mau takut? Kau harus lawan, baru kau bisa berkembang. Misalnya begini, di saat kita takut mau melakukan sesuatu, itu sudah saatnya untuk kita loncat, untuk kita lakukan. Iya, betul. Kalau di saat kau mau buat sesuatu tapi kau takut, itu seharusnya kau buat. Jangan Iya. tunggu lagi, jangan tunggu lagi. Itu siapa tahu itu rezeki. Dan siapa tahu juga ada punya kayak kau punya keberhasilan di situ. Di situ. Jadi satu hari itu saya pas lagi libur tuh, jadi tahun lalu 2024 bulan 6 itu libur. Saya ambil waktu di situ untuk saya take konten pertama. Saya take konten pertama itu kayak di sekolah. Saya hitung uang jualan itu tuh. Iya, saya nonton. Hitung uang jualan itu saya rekam. Saya bilang ini saya rekam tapi kayak saya malu Saya bilang, aduh, rekam saya sudah diam-diam rekam begini. Diam-diam rekam. Sudah rekam pulang. Saya bilang, kayaknya saya harus upload. Saya upload begini, dia punya views tuh cuma 2.000. Cuma 2.000. Cuma 2.000. Cuma. Pas konten kedua lagi saya buat yang mirip-mirip hitung uang. Dan di situ 3.000 views. 3.000 mulai naik. Naik 1.000. Yang ketiga saya edit kayak kontennya campur. Jadi saya ada buat odeng, terus ada masak. Saya rekam dalam satu hari tuh berapa konten memang, terus saya jadikan satu. Saya pakai lagu dari dia punya backsound itu dari Mbak Nacho, Nacho Shihab. Iya. Kayak kata-kata. Yang anak muda sekarang jangan gengsi. Iya, jangan pakai gengsi. Saya upload, dia punya views tuh tinggi sekali, 23.000 views. Konten ketiga. Itu konten ketiga dan itu bikin saya semangat sekali. Saya bilang, ternyata tidak seburuk amat, ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan. Tidak semenakutkan itu juga. Gabung dalam dunia bisnis dan konten kreator. Jadi 23.000 views itu saya senang di Instagram, di Reel. Makin hari saya makin bikin banyak konten. Bikin konten, tapi kontennya tuh saya bingung ini mau buat konten apa. Kayak yang memang betul-betul. Jadi kan kalau di Instagram kita harus tentukan niche, tentukan ini, tentukan itu toh. Tidak langsung, tapi saya bilang sudah langsung mulai saja, terus saya banyak pikir. Nah di sini juga saya mau bilang teman-teman, kalau kamu mau melakukan sesuatu itu jangan terlalu banyak berpikir. Jadi jangan terlalu banyak pikir kayak ini bagaimana, itu bagaimana, ini baik atau tidak, baik. Nanti orang punya tanggapan itu seperti apa. Tidak usah banyak pikir, langsung mulai saja, langsung buat aksi. Ketika aku buat aksi itu pasti sesuatu akan terjadi. Itu pasti hal-hal baik yang terjadi. Walaupun ada hal yang kurang baik ya pasti lebih banyak yang positif. Jadi kalau kamu buat sesuatu tuh jangan terlalu banyak berpikir, langsung lakukan saja. Mau gagal kah berhasil, lakukan saja. Toh kalau kau gagal berarti kau dapat pelajaran. Pelajaran. Tapi kalau kau tidak memulai sama sekali, kau diam di tempat, kau dapat apa? Kau dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Pengalaman tidak. Benar. Dan saya juga mau kasih tahu untuk teman-teman, terutama anak-anak muda di Kabupaten Pakpak, gunakan gadget kalian, HP kalian itu untuk sesuatu yang positif. Kalian tuh harus saling mendukung teman-teman yang terjun dalam dunia bisnis, terutama konten kreator. Jangan dihujat. Saya nggak suka lihat orang hujat orang, itu saya tidak suka. Nanti giliran konten-konten yang negatif, mereka tuh kayak mendukung. Tidak boleh ya teman-teman, saya tidak suka kayak gitu. Kita harus saling mensupport, apalagi kita satu kota, kita sama-sama anak Pakpak, kita harus memajukan nama Kabupaten Pakpak. Jangan menghujat. Oke nih Kakak Pasca, yang terakhir yang saya mau tanyain ke Kakak Pasca tadi. Sekarang nih bapak-bapak lagi, bapak sama mama support. Iya support. Sekarang tapi kadang-kadang juga ya begitulah, punya masalah-masalah sendiri gitu. Harapannya nih untuk orang tua dan teman-teman, terutama yang punya bisnis-bisnis juga. Saya harap tuh kalau kamu ada buat bisnis atau apapun itu tuh jangan kamu pernah malu untuk ambil HP terus rekam. Pas tunjuk kamu dalam muka, bangun personal branding. Iya. Itu penting. Biar kamu punya produk, kamu mau jual apapun itu orang tahu ini jual apa, dia punya pemilik itu siapa. Iya, betul, biar orang itu punya kepercayaan di kau punya produk. Kalau macam kau cuma jualan-jualan terus kau trap posting atau apa, orang mau tahu apa? Orang tidak akan tahu kau. Usahakan orang yang tahu produkmu harus tahu kamu siapa. Iya betul. Personal branding di zaman sekarang itu sangat penting. Sangat penting sekali. Oke, nggak terasa nih kita udah bincang-bincang lumayan ramai ya Kakak Pasca. Terima kasih Kakak Pasca sudah hadir di podcastnya kami. Ini
suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya dan juga teman-teman kru. Saya berharap setelah ini teman-teman yang punya media-media lain juga bisa undang, terutama pembisnis-pembisnis muda, salah satunya Kakak Pasca. Semoga diundang juga di media-media kalian. Buatlah wadah untuk mereka agar mereka bisa menuangkan talent dan juga bakat mereka di situ, berbagi pengalaman bagaimana mereka merintis karir dan di bisnis mereka. Dan semoga saja setelah dari sini usaha dan bisnisnya Kakak Pasca semakin berkembang lagi, visualnya makin laku. Dan saya doakan juga semoga impiannya untuk kuliah bisa tercapai ya. Semoga dari sini juga orang tua bisa melihat ini yang dulu tidak disupport sekarang ternyata bisa membawa dan membanggakan nama keluarga, bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Embaran Bacarita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye-bye.